Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Tulabat talibat KMI kelas 11 yang dimulakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita. Kita sampai di bab terakhir, di dalil terakhir bab 22 ini ya. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala wali muslimin an Thauban. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban. Siapa beliau? Huwa maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahibahu wa lazamahu wa sakana ba'dahu Syam. Beliau adalah orang yang dulunya budak dan dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menjadi sahabat Rasul dan terus mengikuti Rasul. Dan setelah Rasul meninggal, beliau tinggal di Syam. Wa mata bi Hims. Hims itu kalau sekarang bahasa Inggrisnya Homs. Ya, yang dibomi terus oleh pasukan Basar Asad itu ya. Sanata arba'in wa khamsina hijriyatan ya, tahun 54 Hijriah beliau meninggal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ya bahwa beliau mendengar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha zawaliyal arda. Sungguhnya saya baca aja semua dulu. Sungguhnya Allah zawaliyal arda ya, artinya tawaha wa ja'alaha majmu'atan kahayati kafin fi mir'atin yanduruhu. Allah melipat bumi untukku, yang menjadikannya terkumpul seperti satu genggaman yang bisa dilihat di cermin. Fa'absarahu fa'ubsiru ya ma tamallukuhu ummatahu. Fa'absara ma tamallukuhu ummatahu. Maka Rasul pun ya bisa melihat apa yang akan dikuasai umatnya. Min aqsa masyarikil ardi wa magharibiha, dari ujung timur sampai ujung baratnya ya, semuanya diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul ya. Bumi dilihatkan oleh Allah kepada Rasul. Sekarang kita kan ada globe kecil kan, nah ya jadi ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala maha mampu dan sangat mudah bagi Allah. Allah perlihatkan Rasul ya dengan seperti itu, dilipat bumi untuknya, dilihatkan semuanya kepada Rasul mana wilayah yang akan dikuasai oleh kaum muslimin dari ujung timur sampai ujung barat. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku bisa melihat ujung timur dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha, dan sungguh umatku kekuasaannya ya, maksudnya akan persebarannya benar-benar akan menguasai apa yang dilipatkan untuk apa yang dilihatkan untukku itu akan dikuasai oleh umatku ya. Kata Syekh Fauzan di sini yahtamilu an yakuna mabniyan lil fa'il wa an yakuna mabniyan lil maf'ul ya, bisa jadi zuyali ini jadi mabni karena fa'il, bisa jadi mabni karena maf'ul ya. Nah, kemudian Nabi melanjutkan wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad, dan aku diberi dua perbendaharaan, al ahmar merah dan putih ya. Maksudnya apa? Kanzain ay kanzu Kisra ya, wa huwa malikul furs wa kanzu Qaisar wa huwa malikur Rum ya, akan diberi perbendaharaannya rajanya Persia dan Kaisar ya, rajanya Romawi. Orang Inggris bilangnya Caesar, Julius Caesar ya kan. Nah, kalau orang Persia ini Kisra, ya, bilangnya Kisra. Ya, jadi ada Kaisar dan Kisra. Paham? Al-Ahmar ya, diberi perbendaharaan merah, maksudnya ibaratun an kanzi Kaisar. Ya, ungkapan akan perbendaharaan hartanya Caesar, Julius Caesar. Li'annal ghaliba indahum kana dhahab, karena mayoritas apa yang mereka simpan adalah emas. Wal abyad ibaratun an kanzi Kisra, sedangkan perbendaharaan putih itu ungkapan dari perbendaharaannya raja Persia Kisra. Li'annal ghaliba indahum kanu al jauhar ya wal fiddah, karena apa yang mereka simpan itu dulu adalah batu-batu permata ya, batu-batu berharga dan juga perak. Wal ahmar wal abyad mansubani alal badal, duanya mansub karena jadi badalnya ya dari kalimat sebelumnya ya.
Nah, jadi Nabi mengatakan akan diberi perbendaharaannya Kaisar dan juga Kisra. Kemudian wa anni sa'altu rabbi li ummati, dan sungguh aku telah meminta kepada Allah untuk umatku, an la yuhlikaha bisanatin bi amatin, agar umatku tidak dibinasakan bisanatin bi amatin. Lihat, artinya bisana asana al jadbu, kekeringan, bi amatin sifatun lisanatin, ya, sifat bagi sanah ini, ruwiya bil ba, ya, wa bihat fiha, dan juga dihapuskan baknya, ya. Jadi dalam satu riwayat bisa natin amatin atau bisa natin bi amatin, begitu ada baknya. Ai jadbun amun yakunu bihil halakul am, yaitu apa, kekeringan yang merata yang melanda seluruh umat Nabi. Jadi kekeringan menyebabkan kelaparan yang merata. Nah, jadi Nabi telah berdoa kepada Allah dan ini dikabulkan, ya, untuk agar umatnya itu tidak dibinasakan karena kekeringan yang merata. Wa anna yusallitu alaihim aduan min siwa anfusihim, dan agar, ya, umatnya itu tidak dikuasai oleh musuh, min siwa anfusihim ay min ghairihim minal kufar, ya, dari selain mereka, dari kalangan orang-orang kafir. Jadi agar umatnya Nabi SAW, ya, Nabi berdoa agar tidak dikuasai total oleh orang-orang kafir, dan ini dikabulkan, ya. Masya Allah. Fayastabiha baydatahum, sehingga mereka bisa yastabiha baydatahum, ya, kila sahatuhum wa ma hazahu minal bilad wa kila mu'dhamuhum wa jama'atuhum, ya, sehingga mereka, ya, menghalalkan, ya, atau bisa mereka apa, tinggal bercampur dan dikuasai total oleh orang-orang kafir, ya. Nah, wa inna rabbi qala, dan sungguh Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, kalau aku telah menetapkan satu ketetapan maka itu tidak akan tertolak, itu pasti akan terjadi, ya, begitu. Wa inni u'tituka li ummatika anna uhlikahum bisanatin bi amatin. Yang pertama, ya, dan sungguh aku akan memberikan pada umatku, kepada umatmu, agar umatmu itu tidak dibinasakan dengan kekeringan yang merata tadi. Wa an la usallitu alaihim aduan min siwa anfusihim, dan aku tidak akan kuasakan atas mereka musuh, ya, jadi umat Islam ini tidak akan dikuasai oleh musuh, ya, dari kalangan orang kafir, fayastabiha baydatahum, yang sehingga mereka bisa total menguasainya. Walau ijtama alaihim man bi aqtariha, walaupun orang-orang kafir itu berkumpul dari seluruh penjurunya, ya, jadi orang kafir walaupun berkumpul dari seluruh penjuru dunia tidak akan bisa menguasai total kaum muslimin. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan, ya, sampai kaum muslimin itu, jadi kan kaum muslimin tidak akan dikuasai oleh orang kafir, ya, paham, ini janji Allah tuh, ya. Nah, tapi ternyata kok sekarang banyak kaum muslimin yang jadi minoritas, kaum muslimin apa, tenggelamnya di Indonesia sendiri aja, ya, seperti ini keadaannya, maksudnya tidak jaya dalam tanda kutip, tidak semua hukum Islam diterapkan, ya. Kenapa? Ini sebabnya, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, aku menjamin orang-orang kafir itu, kata Allah, ya, tidak akan menguasai kaum muslimin secara total, sampai sebagian kaum muslimin itu perang, membinasakan saudaranya sendiri dan menawan saudaranya sendiri, ya. Masya Allah. Jadi apa, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, artinya hatta yujadu dzalika minhum fa inda dzalika yusallatu alaihim aduwahum minal kufar, sampai ditemui orang-orang muslimin berperang sendiri sesama kaum muslimin, ya, satunya membunuh yang lain, satunya menawan yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, inda dzalika, ya, Allah akan kuasakan orang kafir terhadap orang Islam. Masya Allah, ya, terjadi kan begitu, ya, malah perang
dewi-dewi kaum muslimin. Ya, padahal kalau mereka bersatu, Allah janji tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Paham ya? Ya, contohnya yang kita lihat di Saudi. Ya, Saudi itu semua hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, semoga Allah menjaga negara-negara Islam dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, karena itu adalah kenikmatan ya. Taib, itu janji Allah ya. Kemudian warawahul Barqani fi sahihihi wa zada, diriwayatkan oleh Imam Al-Barqani dalam sahihnya dan ada tambahan wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin, dan kata Nabi yang paling aku takutkan dari umatku itu adalah imam-imam yang mudillin. Apa artinya a'immatal mudillin? Ya, ai al umara wal ulama wal ubbad alladzina yuqtada bihimun nas, orang para pemimpin, ulama dan juga ahli ibadah yang dijadikan panutan manusia tetapi sifatnya mereka menyesatkan manusia. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasul. Wa idza waqa'a alaihimus saif, dan perkara yang paling ditakutkan oleh Rasul pula jika telah terjatuh pedang di antara mereka, lam yurfa'u ila yaumil qiyamah. Ya, Masya Allah, tidak akan diangkat peperangan itu sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Ai waqa'atil fitnatu wal qitalu bainahum, jika terjadi fitnah dan peperangan antar kaum muslimin, yang paling Nabi khawatirkan adalah tidak diangkat sampai hari kiamat ya. Yabqa al fitnatu wal qitalu bainahum, ya, yaitu apa? Terus terjadi fitnah dan peperangan di antara kaum muslimin. Dan para ulama menafsirkan di antaranya ya, ini adalah bahaya bid'ah. Ya, karena ketika ada bid'ah sampai hari kiamat, ya, sampai benar-benar bid'ah itu bisa hilang, ya tidak akan hilang kan bid'ahnya itu. Seperti contohnya Syiah. Ketika muncul Syiah, ya kan, memusuhi Islam dari dulu sampai sekarang. Masya Allah, sampai hari kiamat pun akan demikian. Itulah perkara yang sangat ditakut oleh Rasul. Paham ya? Jadi Rasul sangat khawatir tadi ya, banyak penyesat. Lalu yang kedua apa? Terjadi perang saudara yang akan terus berlangsung sampai hari kiamat sesama kaum muslimin. Lalu Rasul yang berikutnya Rasul mengatakan wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan tegak kiamat sampai lihat yalhaqa hayyun min ummati, al hayyu wahidul ahya wahyal qabail, yaitu artinya qabilah ya. Musyrikin yanziluna ma'ahum fi diyarihim, tinggal bersama mereka di rumah-rumah mereka, di kampung-kampung mereka. Dan kata Nabi, ini hubungannya dengan bab ini di kalimat ini, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai ada satu kabilah dari umat Islam ini yang mereka yalhaqo, tinggal dan bermesraan dan bekerja sama sehingga mereka bersatu dengan kaum musyrikin. Paham? Ini wahatta tak buda fi amun min ummatil awthan, dan sampai tidak akan tegak kiamat sampai ya, fi amun ya ay jama'atun ya, tidak akan tegak kiamat sampai sekelompok dari umat Islam ini menyembah berhala. Ya, jadi poinnya ini, poin paling terkait dengan bab adalah ini. Paham? Tidak akan tegak hari kiamat sampai apa? Ada umat Islam yang apa? Loyal terhadap orang-orang musyrikin, tinggal bersama orang musyrikin dan sebagainya. Lalu yang kedua, tidak akan tegak hari kiamat sampai sebagian umat ini apa? Ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala, ya kan? Lalu Nabi mengatakan wa annahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, dan sungguh akan ada di kalangan umatku ini 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, setiap dari pendusta tersebut mengklaim bahwa dia adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ai akhirun nabiyyin, nabi itu adalah apa? Nabi yang paling akhir, tidak ada nabi setelahnya. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan, dan akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang terus ditolong oleh Allah. La yadurruhum man khadalahum
wala man khalafahum, tidak membahayakan mereka siapa yang menghinakan mereka dan juga menyelisih mereka, hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya al-zahir annal murada ar-rihut thayyibah, yang nampak kata Syekh Fauzan maknanya adalah angin yang sangat wangi, sangat halus, allati taqbidu arwahal mukminin, yang nanti akan mencabut ya setiap nyawa ruhnya kaum mukminin. Ya tabaraka wa taala kamula wa ta'aduma wa taqaddasa wa la yuqalu illa lillah. Tidak diucapkan kalimat ini kecuali hanya untuk Allah, wa ta'ala ta'adzum wa kamula uluhu, dan sempurna ketinggiannya. Ya, Masya Allah. Ini hadisnya panjang ya. Yang terakhir tadi tambahan dari Imam Al-Barqani. Makna global dari hadis ini kita baca, hadza haditsun jalilun yastamilu ala umurin muhimmatin wa akhbarin shadiqatin. Hadis ini sangat mulia, mengandung perkara yang sangat penting dan khabar yang sangat benar. Yukhbiru fiha shadiqul masduq, di situ Nabi mengabarkan annallahu subhanahu jama'a lahul arda, bahwa Allah mengumpulkan baginya bumi, hatta absara ma tamallukuhu ummatuhu, sampai beliau bisa melihat apa yang dikuasai umatnya kelak, min aqsal masyariqi wal magharib, dari ujung timur sampai ujung barat, wa hadza khabarun wujida mikhbaruhu, ya, dan ini khabar yang didapati pemberi khabarnya, yaitu khabar yang pasti karena yang ngasih tahu Allah. Faqad ittasa'a mulku ummatihi hatta balagha min aqsal maghribi ila aqsal masyriqi. Sungguh terjadi apa yang dikabarkan itu. Ya, kekuasaan umat Islam ini meluas sampai ujung barat hingga ujung timur. Wa akhbaro, ini yang pertama ya. Jadi umat Islam kan ada di seluruh penjuru bumi, dari ujung barat sampai timur. Padahal dulu di Mekah saja Nabi mau dibunuh kan. Nah, ini apa terjadi? Wa akhbaro annahu a'tal kanzaini, ya. Dan beliau mengabarkan bahwa Nabi akan diberi u'tiyal kanzaini, diberi 2 perbendaharaan. Fa waqa kama akhbar, maka terjadi seperti apa yang telah dikabarkan. Faqad hazat ummatuhu mulkai Kisra wa Kaisar, maka sungguh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad berhasil menaklukkan 2 kekuasaan, yaitu Persia dan Romawi, bima fihima minadz dzahabi wal fiddati wal jauhar, dan menguasai apa ya, tentunya kan setelah menguasai kan apa ghanimahnya kan ada emas, ada perak, dan juga ada batu-batu permata, batu-batu berharga. Wa akhbara annahu sa'ala rabbahu, dan Nabi juga mengabarkan bahwa Nabi meminta kepada Allah li ummatihi, untuk umatnya, an la yuhlikahum, ya, agar umatnya tidak dibinasakan dengan kekeringan yang merata, wala yusallitu alaihim aduan minal kufar, yang dan juga Nabi berdoa agar umat Islam ini tidak dikuasai oleh orang-orang kafir, yastauli ala biladihim, yang menguasai total negeri mereka, wa yastasilu jama'atahum, dan benar-benar mendominasi jamaah kaum muslimin, ya, menghegemoni jamaah kaum muslimin. Wa annallaha a'tahul mas'alatal ula, dan Allah ya di hadis tersebut memberi permintaan yang pertama. Wa atahul mas'alata tsaniyah, dan Allah memberi pula permintaan yang kedua, yaitu agar kaum muslimin tidak dikuasai orang kafir. Madamatil ummatu mujtanibatan lil ikhtilaf wa tafarruq wa tanahur fi ma bainaha, selama umat Islam ini menjauhi perbedaan, ya, saling berselisih, saling berpecah belah, dan juga saling menikam di antara mereka. Fa idza wujida dzalika sallatu alaihim aduwahum minal kufar, kalau didapati perkara itu, yaitu kaum muslimin saling berselisih, saling berpecah, saling menikam, saling membunuh, ya maka kaum muslimin akan dikuasai oleh musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Waqad waqa'a kama akhbaro hina ma tafarraqatil ummatu, dan benar-benar terjadi apa yang Nabi kabarkan itu ketika umat Islam berpecah belah. Wa takhawwafa sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi khataral umara'i wal ulama'id dhalin al mudillin. Dan berikutnya, yang poin berikutnya, Nabi sangat mengkhawatirkan umatnya akan apa?
akan dikuasai, akan disesatkan oleh para pemimpin dan ulama yang sesat dan menyesatkan. Ya, li annana sayaktaduna bihim fi dhalalihim, karena manusia bisa jadi mengikuti mereka dalam kesesatannya. Wa akhbara annaha idza waqa'atil fitnatu wal qitalu fil ummati fa inna dzalika yastamirru fi ila yaumil qiyamah. Dan berikutnya Nabi juga mengabarkan perkara yang sangat menakutkan, yang beliau sangat takut, bahwa jika terjadi fitnah dan perang di antara kaum muslimin sendiri, maka hal itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Waqat waqa'a kama akhbar, dan benar-benar terjadi seperti yang beliau kabarkan. Famundu hadatsatil fitnatu biqatli Utsman bimaktali Utsman. Ya, maka sejak terjadinya fitnah yang berakhir dengan pembunuhan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, wahiyya mustamirratun ilal yaum. Fitnah itu terus terjadi sampai hari ini. Masya Allah. Dan Yahudi dan Nasrani sangat paham umat Islam itu nggak akan bisa dikuasai kecuali dengan menyalakan api fitnah di antara mereka. Maka dibikin yang namanya bid'ah-bid'ah itu. Dan kalau dirunut bid'ah-bid'ah itu ya diantaranya seperti Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya, itu juga sumber awalnya berasal dari orang-orang Yahudi. Maka agen-agen penghancur umat itu disisipkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, agar memberi kerancuan berpikir, syubhat, bid'ah kepada umat Islam yang akhirnya saling berselisih, ya enggak. Nah, ya, jadi jelas masalah Abu Bakar dan Umar, ya, itu orang semulia-mulia orang, semulia-mulia manusia setelah Nabi Muhammad. Ya, itu orang Syiah bisa memberikan syubhat, ya, mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah pengkhianat. Ya, ini adalah apa? Fitnah yang ditimbulkan sehingga kaum muslimin kan akhirnya apa? Berpecah belah, ya. Akhirnya ada Islam, ada Syiah, dan benar-benar Syiah itu sudah keluar dari Islam sampai seperti itu, ya, dengan keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh pentolan-pentolan mereka. Masya Allah. Dan terus ketika sudah berpecah belah akan terus berpecah belah sampai hari kiamat. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Masya Allah. Dan akhirnya kan umat Islam lemah gara-gara itu. Ya, maka orang Yahudi Nasrani kan gampang, tinggal ngasih uang, nanti kasih agen perpecahan, pecah sendiri, bubar sendiri Islamnya, ya, melemah sendiri Islamnya. Dan ketahuilah bahwa Indonesia sedang diadu domba juga seperti itu, ya. Diberi tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh yang suka memelihara bid'ah, tokoh-tokoh yang mengatakan hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh, ya, sehingga umat Islam tertipu dan akhirnya umat Islam berkelahi sendiri. Ya, contoh tambahan satu, gampangnya sekali. Allah di atas langit, itu Al-Quran sudah ngomong demikian, hadis begitu banyak juga ngomong demikian. Tetapi dengan agen-agen syubhat yang diberikan, ya, kita lihat di Indonesia kan, keyakinan Allah di mana ketika ditanyai, jawabannya kan macam-macam. Ada yang ngomong di mana-mana, ada yang ngomong di dalam hati dan sebagainya. Baru dari satu sisi, masya Allah, itu bisa membuat umat Islam pecah belah. Paham kan? Kalau udah pecah belah kan beres, tinggal disikat sama orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Dan terbukti memang, kata para peneliti, agama Nasrani itu tumbuh paling suburnya di Indonesia, masya Allah. Ya, sedangkan umat Islam sendiri ditipu supaya apa? Supaya ya begitulah, ya, toleransi, supaya ini supaya itu, ya. Padahal mereka sedang menggalakkan apa? Keyakinannya. Waliyadzubillah. Ini kita generasi muda, ya. Jadi PR-nya. Tapi kemudian, ya, Nabi juga mengabarkan akhbara anna ba'dha ummatihi yalhaquna bi ahli syirki fid dari diyanati, ya. Dan Nabi mengabarkan pula bahwa ada sebagian umat ini yang akan loyal tinggal bersama orang-orang musyrikin, ya, di negeri mereka. Wa anna jama'atin minal ummati, dan juga Nabi mengabarkan akan ada sekelompok dari umat Islam ini yang takiluna ila syirki wa qad waqa'a kama akhbar. Mereka menyembah berhala sehingga mereka berpindah dari keislaman menuju kesyirikan, dan sungguh terjadi apa yang beliau kabarkan. Fa'abadatil kubur, ya, maaf, fa'ubidatil kuburu wal asjar wal ahjar. Maka kita lihat kan di umat Islam ini ada yang nyembah kuburan, nyembah
pohon-pohon, ada yang juga nyembah mengagungkan batu dan sebagainya. Lalu Nabi juga mengabarkan wa akhbara an dhuhuril mudda'ina linnubuwah. Ya, Nabi juga mengabarkan akan adanya orang yang mengklaim kenabian. Wa anna kullaman nidda'aha fahuwa kadzibun, dan ketahuilah bahwa setiap orang yang mengklaim kenabian maka dia adalah pendusta. Li'anna hantahat bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, karena urusan kenabian selesai, terputus dengan pengutusan Nabi. Wa basyara sallallahu alaihi wasallam bi baqa'i ta'ifatin min ummatihi alal Islam, dan Nabi di akhir mengabarkan akan terus ada di kalangan umat Islam ini yang terus kokoh istiqomah di atas Islam. Rogma wuku'i hadhil kawarithi wal wailat, walaupun terjadi fitnah-fitnah dan juga gonjang-ganjing di atas semua, tetap akan ada umat Islam yang istiqomah di atas Islam yang benar. Wa anna hadhihi ta'ifata ma'aqillatiha la lan la tatadarraru bi kaidi a'daiha wa mukhalifiha, dan kelompok umat Islam yang senantiasa teguh di atas Islam yang lurus ini tidak, ya, walaupun mereka sedikit, mereka tidak akan terganggu dengan makarnya dan musuh-musuhnya, permusuhan dan juga penyelisihan orang-orang yang tidak suka dengan mereka, yaitu orang-orang yang terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, berjalan dan beragama sebagaimana Nabi dan para sahabat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Keterkaitan dari ini dengan bab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara fi anna jama'atin min ummatihi sata'budul authan. Telah saya singgung di atas, ya, keterkaitannya di mana bahwa Nabi mengabarkan akan ada sekelompok umat ini yang menyembah berhala. Wa fihi raddu ala man ankara wuqa asyirki fil ummah. Dan ini sekaligus sebagai bantahan bagi yang mengatakan tidak akan terjadi syirik di umat Islam ini, yang nyatanya benar-benar terjadi. Faedah yang kita bisa petik yang pertama, wuqu'u syirki fi hadhil ummati wa raddu ala man nafadzalika. Bantahan bagi benar-benar terjadinya kesyirikan di umat Islam ini, dan bantahan bagi orang yang menafikan hal tersebut, yang mengatakan bahwa syirik itu tidak ada. Itu kalimat yang sangat keliru, ya. Dua, alamun min alamin nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara bi akhbarin waqa'a madmunuha kama akhbar. Tanda kenabian Nabi, di mana Nabi mengabarkan suatu yang akan terjadi, dan terjadi apa yang madmun, yang isi yang disampaikan Nabi itu benar-benar terjadi seperti yang beliau kabarkan. Ketiga, kamalu syafaqatihi, sempurnanya kasih sayang Nabi terhadap umatnya. Haitsu sa'ala rabbahu laha ma fi khairaha wa 'adhamuhu at-tauhid, di mana Nabi meminta kepada Allah untuk umatnya apa yang terbaik bagi umatnya, dan yang terbesar dari kebaikan tersebut adalah tauhid. Wa takhawwafa 'alaiha ma tadurruhu wa 'adhamuhu asyirk, dan Nabi juga sangat khawatir akan kejelekan menimpa umatnya, yang mana kejelekan yang terberat itu adalah kesyirikan. Lalu yang keempat, tahdhirul ummati minal ikhtilafi wa du'atid dhalal, peringatan pada umat Islam ini dari perselisihan dan juga dai-dai yang sesat dan menyesatkan. Ya, makanya di Islam kan sering dibicarakan, ya, peringatan terhadap kesesatan, ya, tokoh ini misalkan dan sebagainya, ya. Lalu yang kelima, khatmun nubuwwati bihi sallallahu alaihi wasallam, penutupan kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad. Lalu yang terakhir, al-bisyaratu bi annal haqqa la yazulu bil kulliyati wa bi baqa'i ta'ifatin alaihi la yadurruha man khadalaha wala man khalafaha. Kabar gembira bahwa kebenaran itu tidak akan hilang, bahwa kebenaran itu tidak akan hilang seluruhnya, tidak akan hilang secara total. Dan terus akan ada sekelompok umat Islam ini yang berada di atas kebenaran tersebut, yang tidak akan membahayakan mereka siapa yang menghina, merendahkan mereka dan menyelisih mereka, yaitu orang Islam yang berusaha terus beragama di atas agama yang benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para sahabat. Ya, demikian, tolong diamalkan dan dipahami dengan baik, dikerjakan, dihafalkan dalil-dalilnya. Pekan depan kita ujian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.